Oke, di video kali ini gua mau presentasi tentang alasan kenapa Lampung ini kagak maju. Buat yang baru lihat video ini di FYP kalian, nama gue Bima. Gua berasal dari provinsi yang satu ini, Dajjal. Sebenarnya isi video ini simpel loh. Ini kan cuman kritik. Cuman kata banyak orang kalimatnya katanya nggak beretika gitu ya. Sampai katanya sih dari kalimat yang dikritik juga itu mengkritiknya adalah kalimat Dajjalnya. Tapi sebenarnya gini loh, pertanyaan gue adalah sebenarnya kebayang nggak sih kalau misalnya si Bima ini ngkritik terus kalimatnya pakai sopan. Gue dari provinsi Lampung, provinsi yang bagus sekali. Terus ya kayaknya konten gak akan viral, bener gak sih? Dan kalau ini konten gak viral, gak bikin kehebohan di mana-mana gitu ya. Mungkin gak sih kejadian sampai lanjutan-lanjutannya? Yuk kita lihat lagi ya video yang lainnya. Nih kalau lihat video ini ya, ini sebenarnya nggak aneh kan, gara-gara dia ngekritik Dajjal, itu sampai dibikin laporan tertulis ke Kapolda Lampung gitu kan. Dan yang ininya ya bilang semoga bisa bikin efek jerak gitu. Tapi masalahnya adalah gini, yang perlu dilihat adalah orang ini ketika mengkritik dia lagi nggak di Indonesia, bener nggak sih? Dan ketika nggak di Indonesia ya dia tinggal bener, di sini dia ada yang namanya protection visa gitu, tinggal daftar protection visa, dan dari protection visa itu ya bisa jadi orangnya nggak kena kan, nggak kesentuh gitu kan. Nah tapi ini kan pasti nggak cuma segini doang, ini pasti bakal berlanjut karena biasanya ya lu tahu sendiri lah, misalnya nih ada pihak yang nggak suka pasti kan coba nyerang orangnya, yang nggak bisa kira-kira diapain, yang nyerang yang ada di Indonesia, bener nggak? Dan ini kita lihat yang lanjutannya. Yap, bener banget. Eventually orang tua gue terekspos di sosial media. Sri dan Juli melakukan klarifikasi yang sejujurnya tidak dibutuhkan adanya klarifikasi harusnya. Di sini kan yang melakukan huru hara gue, gak ada urusan sama mereka. Nah, ini gue setuju juga nih dengan pendapatnya si Bima gitu ya, meskipun kontroversi juga sih sebenarnya. Tapi sebenarnya gini loh, bener kan? Yang lagi kritik itu si A gitu kan ya. Sebenarnya kenapa orang tuanya harus ikut campur, bener nggak? Ya si A-nya aja. Cuman ya you know lah. Kalau di Indonesia kan kadang anaknya salah, orang tua tanggung jawab nih. Gimana sih? Kok lo nggak bisa ngegedein anak? Kurang lebih kan kayak gitu, bener nggak? Nah, tapi balik lagi. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir nih, ya apakah ini benar atau salah? Yuk kita lihat lanjutannya ya. Nah lu lihat nih dari video yang satu ini, dia ngatain kalau misalnya dia dijadiin sampai tersangka sekaligus, terus dia apply ada yang namanya protection visa di luar negeri, di Australia, yang kebenaran memang beruntungnya dia ada, atau mungkin karena itu kali ya dia berani jadi segitunya karena tahu oh gua ada protection visa nih gitu kan, jadinya aman gitu. Malah bisa jadi ya dia bisa lebih bebas lagi mengkritik gitu loh. Kalau misalnya ngomong keluarganya nanti gimana ya, ya udah ya kan keluarganya juga mungkin tahu anaknya udah keluar gitu kan, ya sudah gitu loh, mungkin bisa seperti itu sih. Yuk kita lihat lagi lanjutan dari kasus yang ramai ini. Nah, lu lihat ya, ini akun sosmednya dia ngasih lihat. Awalnya tadinya cuman kecil dan dalam waktu singkat karena kasus viralnya, karena kritikannya itu jadi 1 juta follower di TikTok. Yang artinya apa? Ya sebenarnya gini, kalau gue melihat kayak kalau misalnya kritik itu salah, mungkin ya dia memang banyak yang bully juga, banyak antinya. Tapi kalau kritik itu salah, kayaknya nggak mungkin banyak banget orang yang akhirnya ngedukung, bener nggak? Tapi ketika kritik itu bener, nah meskipun ada yang bilang, oh caranya salah nih, caranya bagus nih, caranya begini, caranya nggak cocok nih, caranya begitu nih. Tapi kan banyak juga pendukungnya gitu. Kenapa? Karena ya kritik itu bener dan mungkin itu dia yang menyuarakan apa yang orang nggak berani ngomong selama ini, bener nggak? Nah kita lanjutin lagi nih videonya. Pulang kerja, ini udah sekitar jam 8 ya. Bete buat orang-orang yang ngerujak gue di Twitter dan sosial media gue, di komen-komen para buzzer yang mempermasalahkan etika gue dan ngeblow up video lama gue, digoreng. Dan ada beberapa media yang sebenarnya ngeposting udah bener nih, clearly mereka nulis tanggal, dan tanggal itu tuh sebelum video gue viral gitu, dan digoreng. Orang-orang taunya video gue itu gue buat setelah gue viral gitu. Jadi banyak gue temuin komen-komen tuh makin kesini makin kesana, dikasih panggung bla bla bla. Gue kasih tahu aja ya, cara ngomong gue, style ngomong gue di sosial media itu udah jauh-jauh hari kayak gini. Kalau lu ngikutin gue dari akun gue yang ke-ban, first account gue yang 200.000 lebih ke-ban,
Dan gue bikin second account ini 3 bulan yang lalu. Lu pada tau lah, cara ngomong gue emang kayak gini. Apa yang mau diubah? Jangan gara-gara viral gue jadi berubah, gue gak mau. Gue lihat-lihat ini pandangan kita beda gitu bos. Kebanyakan orang lebih mengedepankan etika dan ilmu ya. Lebih pokoknya etika nomor 1 ketimbang kejujuran, ilmu. Pokoknya yang nomor 1 etika. Yang penting sopan. Ntar kan dapat remisi tahanan tuh kan. Sekarang gini aja. Oke, lu anggap gue tidak beretika, tidak punya sopan santun, tidak terdidik. Sekarang buktikan dengan adab lo yang tinggi itu. Bangsa Indonesia yang memiliki adab yang tinggi, sopan santun yang tinggi. Buktikan kalau bisa membangun infrastruktur yang bagus. Buktikan kalau tidak korupsi. Buktikan kalau Indonesia itu bisa maju. Lebih maju dari Australia yang kayaknya nggak sopan. Negara yang orang-orangnya nggak beragama. Buktiin. Indonesia kan paling beragama, paling sopan, paling santun. Buktikan. Buktikan ke gue kalau lu pade kagak korup. Karena pemerintah adalah cerminan dari masyarakatnya. Mereka dipilih karena kalian. Sekarang buktikan ke gue kalau Indonesia itu bisa maju. Minimal Lampung. Jalan di Lampung gue masih dapat laporan banyak yang rusak atau udah dibenerin tapi rusak lagi karena aspalnya tipis. Jangan sampai lu pade perkara mempermasalahin adab istihad. Debit kan gue ngomong. Perkara attitude gue, lu pade lupa. Lu pada lupa sama infrastruktur yang belum jadi. Lu pada lupa kalau ada 50% insentif dana yang dipotong oleh Dinas Provinsi Lampung. Lu pada lupa kalau jalan-jalan di Lampung itu masih banyak yang hancur, banyak bangunan yang mangkrak. Buktikan ke gue kalau misalnya kalian itu lebih berbudaya, lebih pinter, lebih bisa membuat Indonesia maju dengan etika kalian. Buktiin ke gue. Gue tunggu. Nah lu. Nah, nih lanjutannya nih, kalau kita lihat nih dari video ini, kan emang dia orangnya emang kayaknya basicnya emang nyolot ya. Sombong amat. Kayak ngomongnya kayak gitu, kayak ngomongnya emang kasar. Tapi yang perlu kita lihat adalah gini, kalau misalnya dia nggak ada orang kayak Bima yang kasar, mungkin ya kritik itu nggak jalan, kan sih? Iya. Karena kayaknya nyampein itu juga dari dulu udah banyak kok orang-orang nyampein kritik, misalnya mungkin ke pemerintahan atau kemana, ini nih kurang, jalan ini benar, jalan ini begini dan lain sebagainya. Tapi kayaknya kalau nggak ada yang namanya viral ya, itu nggak pernah didengerin, bener nggak? Itu nggak dilakuin, gitu kan? Nah, belum lagi kalau kalimatnya baik-baik saja, mungkin itu ya nggak jadi kontroversi. Jadi sebenarnya kalau yang gue lihat nih poinnya adalah ketika lu mengkritik ya kalau emang siap dengan konsekuensinya ya, siap dengan konsekuensinya, dan kita lihat emang kayaknya dia siap dengan konsekuensinya, ya itu fair-fair aja, sah-sah aja kan, bener nggak? Karena ya itu yang bikin adanya perubahan gitu kan. Sampai nih kalau misalnya kita lihat, gue nggak tahu ini benar atau enggak, tapi ada beberapa konten lanjutan nih ya. Yang ini tuh katanya adalah Bima Effect. Cuman gue nggak tahu nih kalau kata kalian benar apa enggak nih. Nah ini lihat ini. Iya, video ini lantas viral dan disebut sebagai Bima Effect, alias efek dari viralnya kritikan Bima terhadap pemerintah daerah di Provinsi Lampung. Atas viralnya video tersebut, Kepala Bidang Bina Marga PUPR Kabupaten Pringsewu, Ikromi Fahmi, saat dihubungi menjelaskan pekerjaan jalan tersebut merupakan kegiatan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung dan menurutnya adalah hasil koordinasi 3 stakeholder yakni Dinas Bina Marga Provinsi Lampung, Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu, dan Balai Jalan Wilayah Lampung. Nah ini Bima Effect sebenarnya kayaknya ada benernya juga ya. Kan gue nggak tahu kondisi di Lampung seperti apa, tapi kan katanya jalannya nggak benerin. Gara-gara ada yang viral, mulailah jalannya dibenerin. Karena terus nih kita lihat lagi nih. Tapi efeknya adalah, ada efeknya nih, dia memang bisa bikin jalan dibenerin, tapi efeknya adalah gini, dia nggak bisa mudik. Mudik loh. Mohon maaf nih, gue kayak tukang pijet ya, udah amat. Gue ditanyain ke netizen kroco-kroco. Nah orang Indo tuh kan, males gue udah nengok-nengok. Kagak mudik loh Bim. Lu mau gue mudik? Apa nggak digebukin gue? Mudik. Emang masalah hukum udah tuntas. Kayak udah diangkat gitu laporannya. Cuman kan gubernurnya sendiri pernah mendefinisikan dan mengklaim dirinya seorang civilian gitu kan. Gue nggak aman. Nah ini nih efeknya nih ya, karena dia terlalu frontal ya, memang sih ada good thingsnya. Good thingsnya mungkin ya itu bisa membuat perubahan, tapi ya bad thingsnya adalah ya itu dia sendiri nggak bisa mudik. Ya tinggal gini,
Poinnya adalah yang kalau gue lihat dari konten ini adalah ya dari perjalanannya Bima ini adalah gini, memang kayaknya untuk berubah sesuatu perlu ada pengorbanan, bener nggak? Mungkin dia jadi pahlawan ya. Gitu kan dengan seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian bisa nyampein kritik ya mungkin bisa buat kritik itu lebih rame tapi tanpa sekasar itu mungkin ya. Tapi ya kalau nggak kasar juga nggak tahu nih bakal rame nggak kira-kira.